Bab 871, Ratu, kumohon. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang, tidak mungkin salah. Bailong berkata dengan sungguh-sungguh. Sang ratu terdiam. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan berkata, tunggu, gadis yang disebut jatuh itu, tampaknya dibawa kembali oleh rubah, dan dikatakan bahwa itu juga ada dalam rahasia Raja Rubah. Maksud dari ibu adalah jimat dari tubuh yang jatuh, yang merupakan setengah dari yang dicuri Raja Rubah di masa lalu. Mata Bailong tiba-tiba berbinar. Tidak, pada saat itu, cincin Qian Kun mereka diperiksa. Tidak ada, bahkan jika itu disempurnakan di dunia rahasia, tidak mungkin bisa secepat itu. Lagi pula, bahkan kamu telah menghabiskan lebih dari sebulan untuk menggabungkan jimat setengah itu. Pemurnian yang lengkap, sang ratu tiba-tiba menyangkal dirinya sendiri. Setelah diingatkan, Bailong merasa bahwa itu salah. Bahkan jika dia memurnikan selama lebih dari sebulan, bagaimana mungkin itu hanya memakan waktu 1 hari. Jadi, jimat tubuhnya sudah lengkap. Mata Bailong tiba-tiba berubah menjadi 2 dingin, dan ada juga sedikit niat membunuh. Jimat Jingjing masih dirahasiakan, jadi dia memutuskan untuk membunuh dan kemudian mengeluarkan jimat yang lengkap. Meskipun mungkin untuk mengupas jimat itu secara paksa, tetapi demi kerahasiaan, jimat itu harus mati. Tunggu, jatuhnya tidak harus dibunuh. Ratu merasakan pembunuhan naga putih itu dan berkata dengan cepat, apakah kamu punya cara lain untuk mengeluarkan jimat dan kristal itu? Bailong bertanya, jika tubuh itu benar-benar memiliki jimat dan kristal yang lengkap, selama kamu menikahinya, kalian berdua bergabung, maka kamu dapat memadatkan setengah dari jimat dan kristal itu. Jalan Ratu. Ketika Bailong mendengarnya, matanya kembali cerah. Jimat setengah tubuhnya adalah seorang jenius dari seorang jenius rubah. Itu bukan kondensasinya sendiri. Jimat ini lebih baik daripada yang mengembun sendiri. Jika mereka jatuh ke pintu, mereka bergabung, jimat tubuhnya tercermin oleh tubuh yang jatuh, dia mungkin dapat mengembunkan setengah sisanya. Ini benar-benar sebuah cara. Yang jatuh itu adalah persembahan dari keluarga kerajaanku. Jika kamu memberitahu ini kepada ayahmu, ayahmu pasti akan mendukung, kata Ratu. Bagus, Bailong langsung setuju. Kalau begitu, aku akan pergi menemui ayahmu. Sang Ratu tidak ragu untuk bangkit dan pergi. Tak lama kemudian, Kaisar Sekte Humei diberitahu tentang masalah itu, dan dia tentu saja setuju. Demi naga putih, Sang Ratu juga secara pribadi mengirim, langsung membiarkan orang-orang memanggil kejatuhan. Namun, saat ini, Yesuan ada di sana, dan kekayaan keenam kaisar diberikan kepada Yesuan. Keenam kaisar tidak bercampur, tetapi hal-hal ini cukup bagiku untuk menerobos ke puncak tertinggi. Mata Yesuan berkedip dan langsung menelan semua yang ada di dalam ring. Hei, tuan rumah telah menerobos ke puncak 4 perampok. Sistem meminta, namun, kekayaan 6 kaisar tidak dapat dibiarkan mencapainya dan tidak dapat dirampok. Yesuan juga tidak berdaya. Jika bukan karena 6 kaisar yang menghabiskan banyak tianxi di bawah untuk meningkatkan tubuh emas tertinggi mereka, kali ini Yesuan mungkin dapat langsung melewati 5 untuk merampok. Melihat ke belakang untuk membiarkan 6 kaisar memanggil saudara-saudara mereka, aku mengendalikan satu persatu. Yesuan berpikir, sekarang dia sudah maju ke daerah Protos Tianyan, jadi jumlah tempat kontrol telah meningkat menjadi 10. Fox Jie, Fox Inter, Fox Old Man, Six Emperors, dan kepala rumah lelang, hanya ada 5 orang di sini, jadi dia masih memiliki 5 tempat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seorang master melangkah ke dalam jangkauan penginderaan Ye. Suan, oke, Yesuan mengernyit, daerah tempat tinggalnya, seharusnya tidak ada 5 perampok di sebelah kanan. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa tuan ini, tampaknya adalah rubah hari itu. Jatuh gadis itu. Sebuah suara masuk, Yesuan dan jatuh, itu benar-benar rubah. Saat ini, Yesuan dan Luolan membuka pintu dan keluar. Rubah-rubah itu langsung mengabaikan Yesuan, menghadap pendaratan, gadis itu, Ratu punya tolong. Apa? Yesuan terkejut ketika mereka mendengarnya. Bisakah Ratu jatuh di masa lalu? Tunggu, Ratu tampaknya adalah ibu dari putra mahkota. Yesuan tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata dalam benaknya, Ratu. Bukankah itu ibu dari putra mahkota? Dia memanggilmu di masa lalu, apakah itu penemuan pesona dan kristal?
Aku tidak tahu. Aku memiliki induksi pada waktu itu. Putra mahkota mungkin juga memiliki induksi, kata wajah khawatir. Tanyakan padaku dulu. Yesuan berkata dengan cepat. Kakak rubah, aku tidak tahu apakah Ibu Suri mencariku. Tanya Luo. Aku tidak begitu jelas. Rubah itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, mata terbakar. Yesuan langsung menggunakan mata rubah. Kekuatan rubah ini lebih lemah dari 6 kaisar, jadi Yesuan berani memulai di sini. Baiklah, rubah itu tiba-tiba memegang dadanya dan tampak sangat kesakitan. Wajahnya tertegun dan tidak jelas apa yang terjadi. Oh, apa yang terjadi pada saudari rubah? Si pura-pura menjadi dewa yang terburu-buru tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku tidak tahu, hatiku sakit, seperti ingin membakarnya. Kata rubah, dia tidak akan memikirkannya. Tangan Yesuan padanya. Apa yang terjadi, saudari rubah? Apakah kamu membuat kesalahan dalam kultivasi? Tanya lagi. Tidak jelas. Rubah itu berjongkok dan duduk, tetapi pada saat ini, Yesuan menggunakan mata yang terbakar lagi, yang melemahkan tekadnya lagi. Rubah tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Lagi pula, dengan wilayah kekuasaannya, bahkan jika yang terkuat dari 5 perampok mencapai puncaknya, dia bisa tahu. Namun, rasa sakit ini tiba-tiba dan tidak ada tanda-tandanya. Mata pembakaran. Yesuan akhirnya menggunakan mata pembakaran, dan segera menggunakan mata kendali. Ketika dia dan 6 kaisar bertarung di hari yang sama, dia hanya berada di tengah-tengah 4 puncak tertinggi. Sekarang dia telah menerobos ke 4 puncak tertinggi. Semakin dia mengendalikan rubah, semakin dia seharusnya tidak menjadi masalah. Hei, kendalikan kesuksesan. Suara sistem terdengar. Kemudian, Yesuan membiarkan rubah melambat sebentar, lalu bertanya, apa yang dicari ratu di masa lalu? Tuan, saya tidak tahu. Rubah menggelengkan kepalanya dan wajahnya masih pucat dan bersalju. Yesuan berjalan mendekat dan membuang kekayaan rubah, lalu berkata, baiklah, kalau begitu kamu akan memimpin jalan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dicari ratu, dia tetap harus aman dan berada di samping kejatuhan. Jika terjadi sesuatu, dia bisa menyembunyikan kejatuhannya di ruang hewan peliharaan. Masalah besar, gunakan mata kehampaan untuk pergi. Lagi pula, mereka sudah tahu siapa setengah jimat itu. Ya, rubah itu berbisik pelan, bahkan jika dia membawa Yesuan dan jatuh ke istana ratu. Perjalanan itu juga sangat berbahaya, karena Yesuan tidak tahu berapa banyak tuan yang ada di samping ratu namun, selama dia memberi Yesuan kesempatan, dia akan dapat meninggalkan ibu kota kekaisaran secara langsung dan jatuh, dan datang ke sisi tubuh. Segera, rubah datang ke istana ratu bersama Yesuan dan jatuh. Pelan, dia hanya bisa masuk sendiri. Ketika rubah siap membawa Yesuan ke dalam ruangan, tiba-tiba baju besi perak menghentikan mereka. 5 puncak tertinggi. Hati Yesuan bergetar. Baju besi perak ini mungkin adalah pengawal yang menjaga ratu. Tingkat master ini bukan yang bisa dia hadapi sekarang. Jika jenderal baju besi perak dari 5 puncak tertinggi tertembak, saya khawatir dia akan dapat meledakkan kepalanya dalam sekejap. Ayo jatuh, kamu dapat melaporkan setiap kali kamu masuk, jika ada yang salah dengan kami. Kata Yesuan dalam hati. Petik 2. Oke, jatuh seharusnya menjadi kalimat, bagaimanapun, dia dapat berkomunikasi secara pribadi dengan Yesuan, yang lain tidak dapat mendengar. Yesuan menatapnya ke istana ratu, dan hatinya cemas. Dia tiba-tiba menyesal bahwa dia harus meninggalkan ibu kota kekaisaran secara langsung. Pada titik ini, musim gugur telah memasuki istana ratu. Di bawah kepemimpinan seorang wanita istana, saya melihat ratu dan Bailong. Yesuan, yang masih menunggu di luar, untungnya, akan melapor kepadanya dari waktu ke waktu. Tuan muda, mereka mengira aku adalah pesona kondensasiku sendiri. Musim gugur tiba-tiba berkata, apa, pikirmu mengembunkan dirimu sendiri? Yesuan mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana? Kalau begitu, aku ingin putra mahkota menikahiku dan menjadikanku seorang pangeran, jawabnya. Ketika aku mendengar ini, Yesuan merasa lega. Tampaknya musim gugur tidak berbahaya untuk saat ini, tetapi jika jatuh, ia menolak. Tidak, ratu sama sekali tidak diizinkan untuk menolak musim gugur. Poin ini, Yesuan sangat jelas. Ayo musim gugur, pertama berjanjilah pada mereka. Aku setuju, mereka mengatakan mereka menikah dalam 3 hari. Oke, ingatlah untuk menyewa hadiah. Yesuan,
yang berada di luar istana ratu, tersenyum. Jika itu seorang pangeran, jika ada pangeran, haruskah ada banyak mahar? Tidak butuh waktu lama bagi Vol untuk keluar dari istana ratu. Tuan muda, saya telah mengambil banyak hal baik. Dia melompat menuruni tangga dan berkata kepada Yesuan dalam benaknya. Bagaimana dengan mahar? Mata Yesuan berbinar. Melihat kegembiraan itu, tampaknya dia telah memperoleh banyak manfaat. Bagaimanapun, dia akan segera menjadi seorang pangeran. Jika putra mahkota Bailong berada di atas tahta, maka dia adalah ratu. Sangat disayangkan bahwa Vol tidak akan terbatas pada dinasti suci rubah ini. Setelah jatuh, Yesuan benar-benar menggunakan mata yang tajam untuk mengamati dan menemukan bahwa pihak lain tidak melakukan apapun terhadap jatuh, jadi dia merasa lega. Baiklah, banyak hadiah, lebih banyak poin, aku tidak akan lari. Jatuh juga memahami pikiran ratu dan naga putih. Oh, seluruh sakral naik turun. Orang yang ingin menikahi putra mahkota dapat menyerbu seluruh kaisar, kamu tidak senang. Yesuan membuka mulutnya dan berkata dalam hatinya, benci, Tuan muda, apakah kamu bersedia menikah denganku? Beberapa ketidakpuasan berkata, itu benar-benar tidak bersedia. Yesuan menjawab, darah yang jatuh sangat aneh, dan kecepatan kultivasi mungkin dapat mengejarnya. Bagaimana dia bisa membiarkan jatuh berkomitmen pada ziarah perantara ini? Kemudian, rubah itu pergi bersama Yesuan dan jatuh. Tuan muda, sesuatu untukmu. Dalam perjalanan kembali, drop itu juga diserahkan kepada selebaran Yesuan. Palung, keluarga kerajaan benar-benar luas, satu tembakan adalah 10.000 darah dan halus, dan ada harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Yesuan terkejut, dan 10.000 darah dan, cukup untuk menerobos ke tengah 5 tertinggi atau bahkan puncak. Dan mereka yang memberinya harta surgawi sudah cukup untuk membuatnya menerobos ke 5 tertinggi yang kuat. Kali ini, itu benar-benar besar. Saat ini, Yesuan langsung melahap beberapa harta surga dan bumi, dan mengangkat alam ke titik di mana ia dapat melewati 5 untuk merampok. Tuan muda, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, Jatuh bertanya. Setelah 3 hari, Anda harus menikahi putra mahkota. Bailong. Jika kita pergi sekarang, ayahmu mungkin dalam masalah. Jadi, setelah 3 hari, kita harus bermain film. Yesuan berkata sambil merencanakan dalam hatinya. Kali ini, diperkirakan akan menjadi kekacauan besar. Hei, Tuan muda, apakah Anda akan menikah? Jatuh mengerti maksud Yesuan dan tertawa langsung. Tidak, ini bukan pernikahan, saya ingin memberontak. Yesuan menggelengkan kepalanya. Memberontak. Ketika saya mendengar ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tiba-tiba tahu apa yang ingin dilakukan Yesuan. 3 hari, apakah cukup? Jika itu adalah orang biasa, itu pasti tidak cukup, tetapi Yesuan memiliki mata kendali, cukup. Setelah meninggalkan istana ratu, Yesuan dengan cepat meninggalkan kota kekaisaran dan kemudian menemukan tempat untuk perampokan di luar ibu kota kekaisaran. Hei, mulai perampokan. Yesuan, yang memiliki mata kekosongan, dapat memanggil avatar untuk menyesuaikan diri kapan saja. Setelah menyesuaikan diri, ia memiliki tingkat keberhasilan 100%. Segera, perampokan suci 5 kali lipat akan datang. Boom, ledakan, 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 ledakan. 5 perampok agung berturut-turut jatuh di kepala Yesuan. Setelah perampokan guntur kelima, dia mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah telah berhasil merampok. Dan saat ini adalah awal dari 5 perampokan. Kemudian, dia menelan semua mahar yang jatuh dan memperbaikinya dalam sekejap. Aku akhirnya berhasil menerobos. Sekarang aku bahkan tepat di atas naga putih putra mahkota. Aku khawatir ada juga pertempuran. Yesuan melihat sekilas. Kemudian, dia membiarkan avatar menggunakan mata kehampaan dan meninggalkan kaisar. Fox Jie dan yang lainnya akan membiarkan jatuh dan pesona. Sisa kuota, semuanya digunakan untuk mengendalikan kaisar. Yesuan sudah memiliki informasi yang relatif lengkap, dan dengan jatuhnya, dia dengan cepat memindahkan Hu Jie dan yang lainnya ke yang jatuh. Keluarga seperti rubah asli memiliki ketahanan alami terhadap pesona-pesona semacam ini, tetapi memiliki setengah pesona dan kristal, dan daya tariknya sama sekali tidak ada. Fox Jie, Fox Inter, lelaki tua rubah di bawah 6 kaisar, dan kepala rumah lelang semuanya diserahkan kepada Yesuan. Adapun 6 kaisar, dia secara pribadi mengerang.
Hampir, kedua kaisar itu seharusnya datang. Ye Xuan memikirkannya. Ketika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia meminta 6 kaisar untuk memanggil saudara-saudaranya satu persatu. Kekuatan para pangeran ini tidak lemah, tetapi tidak ada dari mereka yang sebanding dengan pangeran kulit putih dari putra mahkota. Yang terkuat adalah pangeran kedua, yang merupakan pangeran kelima. Segera, kedua kaisar itu datang. 6 saudara muda, apa yang kamu panggil aku di luar kota? Kaisar kedua bertanya dengan sangat bingung. 2 saudara, ada 1 orang, kamu pasti benar-benar ingin melihat satu sisi. 6 kaisar sengaja menjual Guanzi. Siapa? Kaisar kedua agak terkejut. Dia tidak ragu sama sekali. Bagaimanapun, dalam dinasti suci rubah, keluarga kerajaan memiliki kekuatan tempur dari 5 tertinggi, dan kekuatannya dapat merajalela di rubah bijak tepat saat suara kaisar kedua jatuh. Tiba-tiba terdengar suara tajam. Panggil, ini adalah suara yang terputus-putus. Serangan diam-diam. Kaisar kedua bereaksi dalam sekejap, tetapi saat berikutnya, dia merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Di belakang, ada juga serangan diam-diam. Dan penyerang diam-diam itu adalah saudara keenamnya. Boom, boom. Kaisar kedua menderita dari punggung musuh, dan dada serta punggungnya direkrut secara bersamaan, dan segera menyemburkan darah. Ye Xuan telah memperoleh 1 set lengkap bayangan pedang yang mengambang dari 6 kaisar. Setelah periode tenggelam ini, dia telah meningkatkan makna pedang menjadi 55%. Bahkan jika kedua kaisar itu kuat secara fisik, mereka akan memblokir 5 teratas. Pedang itu tidak terluka, mata terbakar. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan tiba-tiba membunuh dan langsung menggunakan kartu melawan kedua kaisar. 6 saudara, apa yang kamu lakukan? Kaisar kedua berteriak sambil menyeringai, tetapi masih ada jarak dari kaisar, jadi Ye Xuan berani melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan. 6 kaisar menghela napas pelan dan menembak lagi. 50% dari tinju itu cukup untuk menghancurkan tubuh emas tertinggi kaisar kedua. Boom, boom, boom. Di bawah upaya bersama Ye Xuan dan 6 kaisar, kedua kaisar itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, mereka dikendalikan oleh Ye Xuan. Hei, kendalikan kesuksesan. Pangeran terkuat di dinasti suci-suci adalah pangeran, mencapai puncak tertinggi dari 5 puncak, diikuti oleh pangeran kedua dari pertengahan tertinggi kelima, sedangkan yang lainnya, paling banyak 5 pertama. Bagus, ketika kamu keluar, ingatlah untuk membawa semua barangmu keluar. Ye Xuan berkata kepada kaisar kedua dengan mata terbuka. Baik, Tuan. Kaisar kedua dan 6 kaisar berhenti. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama dia mengendalikan 9 kaisar, dia setidaknya bisa menerobos ke tengah 5 tertinggi. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada putra mahkota. Bahkan jika dia adalah 6 perampok, dia akan bertempur. Segera, 2 kaisar dan 6 kaisar datang satu demi satu, yang sepenuhnya berbaris untuk mengirim manfaat. Kali ini, 2 kaisar dan 6 kaisar membawa 3 kaisar, kekuatan 5 tertinggi lebih awal, diperkirakan mereka akan segera dapat menerobos ke tengah kelima. Sangat disayangkan bahwa bahkan kaisar kedua dari 5 tertinggi diterima oleh Ye Xuan, apalagi dia. Di mata Ye Xuan yang membara, 3 kaisar juga mudah diterima. Adapun yang berikut, polanya sama persis. Para pangeran ini, yang dikendalikan oleh Ye Xuan, telah mendedikasikan semua harta mereka untuk Ye Xuan. Sayangnya, meskipun mereka adalah pangeran, mereka tidak dapat menjangkau untuk mengolah sumber daya. Namun, para pangeran ini bertambah, tetapi membiarkan Ye Xuan berhasil menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini berada di tengah-tengah 5 tertinggi. Setelah Ye Xuan menaklukkan 10 kaisar, ia akhirnya menerobos ke tengah-tengah 5 tertinggi. Sekarang, ia memiliki ibu kota pemberontak. Kalian 10 orang, kembali dan diam-diam pindahkan pasukan. Dengarkan aku ketika putra mahkota Bai Longli menjadi seorang pangeran. Ye Xuan berkata kepada 10 kaisar. Baik, Tuan, 10 kaisar ini semuanya responsif. Jika seseorang hadir saat ini, saya khawatir saya akan takut setengah mati, dan saya akan dapat mengejutkan 10 kaisar dari para pendeta suci yang sakral. Sebenarnya, Ye Xuan dapat mencoba merayu putra mahkota Bai Long, tetapi Ye Xuan mendengar bahwa ada orang di sisi anak ini yang diam-diam melindungi. Jadi itu dilupakan, karena orang rahasia ini mungkin telah mencapai ranah 6 perampok, ini bukan berarti dia sekarang bisa menang.
Yesuan menaklukkan para kaisar ini, hanya untuk pergi selama sehari, dan masih ada 2 hari tersisa. Hanya saja dia mendapat seni bela diri yang bagus dari cincin seorang pangeran. Seni bela diri ini disebut teknik menelan paus, yang dapat dengan cepat menyerap tempering naga dan tubuh emas tertinggi, yang jauh lebih baik daripada tubuh kaisar. Jika dikombinasikan dengan ramuan obat itu, Yesuan mungkin dapat menempatkan semua naga dalam 2 hari. Melahap, tidak mengherankan bahwa para pangeran ini semuanya miskin untuk mati. Diperkirakan bahwa kekayaan digantikan oleh transportasi naga dan kemudian ditempa menjadi tubuh emas. Hei, tuan rumah belajar menjadi paus. Yesuan mulai memurnikan naga. Lusa, itu adalah hari jatuh cinta, dan itu juga hari penciptaannya. 10 kaisar bersatu untuk mengirim pasukan, yang sama sekali tidak terbayangkan oleh semua orang. Alam para pangeran ini tidak rendah. Bagi para jenderal yang telah jatuh, mereka telah menunjukkan pesona mereka. Oleh karena itu, kali ini, pasukan akan sangat kuat. Segera, sudah 2 hari. Tuan muda, saya berhasil menembus. Suara jatuh terdengar di benak Yesuan. Apakah 4 puncak tertinggi? Yesuan, yang menyadari kejadian itu, melihat sekilas matanya. Alamnya saat ini telah melampaui kejatuhan. Namun, untuk mendapatkan separuh pesona yang tersisa, kecepatannya mungkin langsung naik. Tuan muda, saya telah membuat tubuh palsu, saya akan datang kepada Anda sekarang. Ketika Anda mengatakannya, Anda langsung menuju ke Yesuan. Yesuan juga agak aneh, tetapi untuk mencegah kecelakaan, lebih aman menyembunyikan jatuhnya di ruang hewan peliharaan. Segera setelah jatuh, saya menemukannya. Setelah melihatnya, Yesuan juga bertanya, bisakah kamu memalsukan tubuhmu? Hei, aku sekarang telah membuka memori warisan. Tanda-tanda vital tubuh palsu itu persis sama denganku. Selama tidak digunakan untuk bertarung, atau dekat dengan putra mahkota dan 6 perampok, itu tidak boleh ditemukan. Petik 2. Itu bagus, kalau begitu kamu bersembunyi di belakangku. Yesuan membiarkan jatuh ke ruang hewan peliharaan. Besok, adalah hari ketika putra mahkota menjadi pangeran. 10 kaisar yang dikendalikan oleh Yesuan juga secara diam-diam memobilisasi penjaga mereka. Untuk berjaga-jaga, Yesuan masih menggunakan pintu kehampaan untuk memperbarui kekuatan avatar. Meskipun wilayahnya belum membaik, tetapi burung layang-layang menelan begitu banyak naga untuk memadamkan tubuh emas tertinggi, kekuatannya dapat ditingkatkan banyak. Pada saat ini, avatar telah tiba di ibu kota kekaisaran. Kali ini, pemberontakan, Yesuan mencoba menggunakan 2 avatar besar. Di tengah 5 tertinggi, kekuatan tempurnya sebanding dengan 6 perampok. Dewa dan avatar itu menambah 2 kisah utama. Hari ini adalah hari ketika putra mahkota Bai Longli lahir. Setelah 3 hari persiapan, seluruh kaisar mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, Yesuan sudah sepenuhnya siap. 10 pangeran, total lebih dari 55 perampokan, ini hampir setengah dari kekuatan tempur keluarga kerajaan Rubah Suci. Pada saat ini, Yesuan sedang berpatroli di kota kekaisaran. Acara tingkat ini, wakil kaptennya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dapat naik ke pangkat kapten, yaitu 5 perampok tertinggi. Meskipun dia sudah berada di tengah 5 tertinggi, dia selalu menyembunyikan napasnya, dan dia belum melamarnya, jadi dia masih wakil kapten. Tuan muda, apa rencanamu? Ditanya tentang kejatuhan di ruang hewan peliharaan, tunggu kesempatan, lalu kirim pasukan langsung, biarkan keluarga kerajaan berpikir bahwa kita memberontak, tetapi tujuan utamaku adalah putra mahkota Bailong, jika memungkinkan, langsung mengendalikan seluruh keluarga kerajaan. Jawab Yesuan, namun, mungkin tidak sesederhana itu untuk mengendalikan seluruh keluarga kerajaan. Bagaimanapun, kaisar saat ini dari dinasti seperti Rubah adalah penguasa tertinggi 6 peran. Selain kaisar, ada 2 penguasa tertinggi 6 kerajaan, 1 duduk di kota dan yang lainnya melindungi kaisar, jadi ada 3 penguasa tertinggi 6 perampokan, itulah sebabnya Yesuan tidak percaya diri. Yesuan memperkirakan waktunya, setelah merasakan hampir, itu adalah kendali jarak jauh dari 10 kaisar. Hei, satu persatu, sinyal diangkat. Tidak lama kemudian, suara gemuruh terdengar di kota kekaisaran. Mulai memberontak, jatuh di ruang hewan, peliharaan memanggil, dia pasti tidak akan berpikir bahwa dia bisa melihat pemandangan ini,
yang terpenting adalah dia masih memberontak secara langsung. Melihat kejatuhan yang begitu bersemangat, Yesuan juga ingin melepaskannya, tetapi untuk mencegahnya, dia masih berada di ruang hewan peliharaan. Permainan yang bagus, pembukaan. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, telah menggunakan token identitas untuk memasuki kekaisaran kota kekaisaran, secara langsung membunuh tempat di mana kota kekaisaran berada. Pada saat yang sama, dewanya juga benar. Pada saat ini, di luar aula Raja Rubah di Sekte Seni Bela Diri. Kaisar, ada banyak pertempuran di kota kekaisaran. Seorang jenderal rubah melaporkan, apakah itu orang-orang suci lainnya? Bahkan jika begitu banyak pertempuran meletus pada saat yang sama, apa yang ingin Anda lakukan? Kaisar rubah suci mengerutkan kening. Sebenarnya, saya belum mulai membangun seorang pangeran, jadi 10 kaisar belum tiba, tetapi kaisar tidak akan pernah berpikir bahwa 10 kaisar dan tuan mereka yang melancarkan pertempuran ini. Pangeran kulit putih di sebelah kaisar, merasa sedikit aneh. Dia berkata, "Ayah, saya merasa kali ini tidak sama. Oh, kecuali orang-orang tua dari leluhur suci di sekitarnya datang, kalau tidak masalah ini akan mati. Rubah, kamu akan menyelesaikannya." Kaisar mendengus. Segera, ada bayangan hitam jatuh. Orang ini adalah salah satu dari 3 jubah 6 besar pendeta suci rubah, yang bertanggung jawab untuk melindungi putra mahkota Bailong. Ya, rubah ini berteriak, dan kemudian dengan cepat menyapu. Bukan hanya itu, tetapi banyak jenderal yang hadir. Namun, langkah kaki mereka telah berhenti satu demi satu karena mereka melihat sekelompok bayangan hitam pekat muncul. Para penguasa dari 10 kaisar pertama-tama telah membuat beberapa gerakan, dan kemudian mereka telah berkumpul menjadi kelompok yang kuat, dan mereka telah mendesak ke arah kuil rubah. Dan Yesuan sudah berbaur. Setelah kaisar melihat 10 orang di depan, dia terkejut. Bukankah ini putranya? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah kaisar menjadi pucat dan marah. Para pejabat di sekitar juga terkejut. Apakah ini akan melancarkan kudeta? Pada saat ini, kaisar kedua tiba-tiba keluar dan berkata, "Ayah, kamu adalah kakak yang terlalu besar, kamu tahu, apa yang telah dia lakukan." "Apa yang telah dia lakukan?" Kaisar bertanya tanpa sadar. "Dia ingin membunuh kita." Kaisar kedua berteriak. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu terkejut. Putra mahkota ingin membunuh 10 saudaranya. Masih ada orang-orang yang skeptis pada awalnya, tetapi dia juga ragu-ragu untuk melihat 2 atau 3 kaisar yang memiliki hubungan baik dengan putra mahkota. Jika itu adalah 2 pangeran, itu pasti akan dicurigai, tetapi sekarang agak aneh untuk mengumpulkan 10 kaisar. Naga putih, apa yang mereka bicarakan? Kaisar menoleh untuk melihat naga putih putra mahkota dan berkata dengan nada bertanya. "Ayah, ini tidak mungkin. Aku sudah menjadi putra mahkota. Mengapa aku harus menyakiti mereka?" Bailong juga terkejut. Hari ini adalah hari ketika dia menjadi pangeran. Namun, dia bertemu dengan 10 saudara lelaki. Apa yang terjadi? Ketika semua orang mendengarkan, ada beberapa kebenaran. Dia sudah menjadi putra mahkota, dan dia akan menjadi kaisar di masa depan. Jika sesuatu terjadi sebelum pangeran, dia akan dapat mengatakannya. Namun, semua orang berpikir bahwa putra mahkota mungkin telah ditinggalkan, atau bahwa hal-hal ini terjadi sebelum pangeran. Aku akan menyelidiki masalah ini. Kaisar tampaknya percaya pada kata-kata 10 kaisar. Tanpa diduga, kaisar kedua tidak siap untuk berhenti di sini, dia langsung berteriak. "Ayah!" Tersinggung, bangun, naga putih berlutut. Pada saat itu, sekelompok master di belakangnya bergegas, dan dewa dan avatar Yesuan bercampur. Dewa Yesuan persis sama dengan panjang tubuhnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan ini saat ini. "Tidak, hentikan mereka." Kaisar terkejut. Seluruh rubah suci yang disakralkan baginya adalah yang terbesar. Hari ini kata-katanya diabaikan oleh 10 kaisar. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Di antara kam-kam 10 kaisar, masih ada 3 tuan dari 5 puncak tertinggi. Meskipun orang-orang ini tidak terpesona, mereka hanya mematuhi tuan mereka sendiri. Mereka bertiga bergabung dan menyerang Bailong. Lancang, rubah itu menjerit dan berhenti di depan naga putih. Namun pada saat ini, Yesuan, yang bersembunyi di antara kerumunan, tiba-tiba tertegun melihat rubah itu. Mata pembakaran. Tidak hanya itu,
Avatar Yesuan langsung menyapu orang lain dan mulai menggunakan mata larangan. Kekuatan ilusi mata itu hanya sedikit lebih banyak daripada mata wawasan, dan penggunaan terus-menerus bukanlah masalah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, ada rasa sakit yang tiba-tiba di hatinya, yang membuatnya bertanya-tanya. Namun, dia juga salah satu dari 3 sekte besar 6 sekte suci penyihir. Kekuatannya sangat kuat, bahkan jika enggan, itu tidak sebanding dengan 3 puncak suci. Ratusan orang menukik ke bawah, dan tren ini juga membuat banyak pejabat takut. Meskipun kekuatan para pejabat ini bagus, para pegawai negeri juga merupakan 3 tertinggi 4 tertinggi, dan hanya beberapa komandan militer yang bergegas maju. Hal-hal lain-lain, Kaisar meraung, dia tidak menyangka 10 kaisar akan langsung pergi. Tidak hanya itu, tetapi sekarang telah menyebabkan korban. Ini benar-benar menyenangkan. Mereka memberontak dan membunuh. Kaisar segera memerintahkannya. Pertarungan besar pun terjadi. Yesuan, yang bercampur dalam kerumunan, selalu terkunci di dalam putra mahkota. Para pengawal yang terakhir telah terjerat dalam 3 puncak. 5 puncak tertinggi dianggap sebagai kekuatan tempur puncak dalam dinasti suci rubah, jadi rubah tidak memiliki pembunuh. Pada saat yang sama, para pangeran saat ini tampaknya sangat umum, jadi tidak banyak ahli yang hadir. Setelah melihat situasinya, Kaisar juga melambaikan lengan bajunya. Sekarang, dia harus turun tangan. Hal-hal lain, kalian mencari kematian. Kaisar berteriak, dan momentum agung dilepaskan, langsung mengejutkan beberapa orang dan kemudian membunuh kedua kaisar. Kesempatan bagus. Yesuan, yang tersembunyi di antara kerumunan, matanya tiba-tiba berbinar. Saat berikutnya, dewa dan avatarnya langsung bergegas menuju Bailong, hancur. 2 penembak jitu melesat dan menghantam naga putih itu. Pada saat yang sama, dewa dan avatar Yesuan adalah mata yang terbakar dan mata yang terlarang. Namun, Bailong memurnikan pesona dan kristal, dan sangat kuat dalam semangat. Mata yang terbakar itu menyakiti hatinya lebih dari rubah di tahap awal 6 tertinggi. Berani menyentuhku, cari kematian. Pada saat ini, tiba-tiba seorang wanita cantik terbunuh, sebenarnya ratu, yaitu Ibu Bailong. Yang membuat Yesuan aneh adalah dia juga merupakan puncak tertinggi. Namun, Yesuan telah meningkatkan makna pedang menjadi 55%. Serangannya dapat dilukai bahkan oleh 6 perampok, belum lagi puncak tertinggi. Hei, ratu gagal memblokir serangan Yesuan, dan langsung dibombardir. Ibu, mata Bailong membelalak dan dia melihat ibunya terbang keluar, dan segera menjadi marah. Namun, hanya ketika dia menyerangnya, selain avatarnya, dia juga memiliki dewa Yesuan. Boom! Bailong dengan cepat mengeluarkan pedang dan mengalahkan serangan Yesuan, dan pedangnya juga 55% dan kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari Yesuan. Aku lihat kamu bisa memblokirnya beberapa kali. Dewa dan avatar Yesuan menjadi gila, dan Yesuan juga menunjukkan mata yang membara kepada ratu. Kamu ingin mati. Bailong marah dan menghantam Yesuan. Kali ini, Yesuan benar-benar meremehkan kekuatan sekte rubah suci. Sekarang, dalam kasus ini, dia tampaknya agak tidak berdaya. Jika pembunuh ketiga dari sekte rubah suci muncul, dia mungkin harus lari. Pada saat itu, Yesuan sedang bermain melawan Bailong. Pada saat yang sama, dia juga terganggu untuk menggunakan mata yang membara, membakar kesalahan dan hati ratu. Meskipun ratu adalah 5 puncak tertinggi, dia tidak memiliki pesona jinjing, jadi mata Yesuan yang membara menyakitinya untuk hidup. Bas, apa yang telah kamu lakukan? Bailong marah. Yesuan tidak menjawab, tetapi menyerang dengan sekuat tenaga. Setelah 3 mata yang membara, tekad ratu sangat lemah, dan mudah dikendalikan oleh Yesuan. Tentu saja, sebelum mengendalikan ratu, Yesuan membebaskan seorang pangeran, dan pangeran ini baru saja terbang melewati ayahnya. Tetapi yang harus dikatakan adalah bahwa kekuatan Bailong sangat kuat, dan dewa dan avatar Yesuan bekerja sama, hanya untuk dapat menyamakan kedudukan dengannya. Kekuatan naga putih ini, saya khawatir, juga dapat bertarung dengan 6 perampok. Pada saat ini, Kaisar tiba-tiba memperhatikan tempat ini. Tidak, Kaisar telah membunuhnya. Anda harus mengambil naga putih ini sesegera mungkin. Hati Yesuan bergetar, tetapi saat ini, sang ratu telah memulihkan sedikit kekuatan tempurnya. Hah, tiba-tiba terdengar suara, Bailong menabrak roh, karena suara ini terdengar dari belakangnya. Hei,
Ratu menghantam punggung Bailong, yang terakhir terkejut. Dia tidak menyangka akan diserang oleh ibunya. Ada apa? Namun, dia mengerti bahwa ini pasti hantu Yesuan. Kesempatan bagus. Avatar Yesuan berkelebat, dan pintu kehampaan terbuka tepat di depan Bailong. Ketika Bailong terbang keluar, dia juga diisi dengan pedang oleh Yesuan. Seluruh orang itu langsung memasuki pintu kehampaan. Pada saat yang sama, avatar Yesuan juga tersapu masuk, dan kemudian pintu kehampaan ditutup. Pintu kehampaan ini dapat ditransmisikan jauh, tetapi beberapa hari lagi dari Kaisar. Dapatkan, Dewa Yesuan berkelebat, dan dia dengan cepat mengambil cincin ratu. Hal-hal campur aduk, di mana kamu mendapatkannya? Kaisar baru saja melihat naga putih menghilang, dan langsung mabuk berat. Ratusan tahun yang lalu, jimat kristal itu dihancurkan oleh Raja Rubah, dan separuhnya lagi kini berada di tubuh naga putih. Namun, naga putih itu menghilang di depan matanya. Sebagai penguasa negara, bagaimana ia bisa tenang? Hah, saat suara itu jatuh, Kaisar menghantam Yesuan dengan pukulan. Pukulan ini mengandung 60% dari tinju dan cukup untuk meledakkan siapapun yang hadir. Namun, Yesuan telah bersiap. Boom! Tinju ini tiba-tiba diblokir oleh seseorang. Orang ini adalah ratu yang baru saja dikendalikan oleh Yesuan. Apa? Kaisar tertegun, dan ia meninju perut istrinya dengan pukulan. Darah mengambang, seperti kabut. Selamat tinggal. Dewa Yesuan sekali lagi menerobos pintu kehampaan dan mengebor masuk. Pintu kehampaan itu segera menghilang. Sekarang kekacauan ini diserahkan kepada Kaisar untuk ditangani. Meskipun dikatakan bahwa rahasia mengendalikan orang terungkap, hanya dengan cara inilah ia dapat menjaga kota sayap perak. Bagaimanapun, tubuh palsu yang telah dijatuhkan telah dibunuh oleh seorang pangeran yang dikendalikan oleh Yesuan. Pertempuran di kota kekaisaran masih berlangsung, dan Yesuan berada di pegunungan terpencil yang berjarak beberapa hari dari Kaisar. Bailong mendapati dirinya berada di tempat yang aneh, dan hanya ada dua orang yang tampak persis sama. Siapa? Kamu? Bailong mengerutkan kening. Cara Yesuan juga membuatnya takut. Reaksi pertamanya di sini adalah ilusi. Bagaimanapun, dia sudah berada dalam ilusi. Namun, kali ini, dia meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan sebenarnya, karena dia memiliki keyakinan untuk dengan cepat mematahkan ilusi umum, tetapi sekarang sudah 2 atau 3 detik. Siapa aku tidak penting, kamu hanya perlu tahu, aku membutuhkan pesona tubuhku. Jawab Dewa Yesuan. Apakah kau menjebakku dan membiarkan saudara-saudaraku memulai kudeta? Bailong bertanya lagi. Bagaimana dengan itu? Yesuan tersenyum tipis. Meskipun dia yakin akan mengambil Bailong, tetapi untuk mencegahnya, masih mustahil untuk melepaskan kejatuhan itu. Lagi pula, jika naga putih itu melarikan diri, pemilik kota Silverwing akan berada dalam masalah. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Bailong masih bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Kau tidak perlu tahu ini. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengeluarkan jimat itu dan mengkristalkan dirimu sendiri. Jika tidak, biarkan aku menggerakkan tanganku. Kau mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Yesuan berkata dengan dingin. Aku tidak ingin membicarakannya, mari kita turunkan dulu, lalu tanyakan perlahan. Bailong juga mengatakan bahwa itu adalah tindakan langsung. Pada saat yang sama, dia hanya berpikir bahwa Yesuan adalah saudara kembar. Panggil, Hanmang melintas, tetapi langsung dikalahkan oleh dewa dan avatar Yesuan, yang sama adalah 50% dan setengah pedang. Yesuan tidak takut padanya. Tuan muda bersorak, pesona dan kristalisasiku akan melihatmu. Suara jatuh terdengar di benak Yesuan. Tidak masalah, Tuan muda harus mendapatkannya untukmu. Yesuan bersumpah untuk mengatakan. Naga putih ini memurnikan setengah dari pesona dan kristal, rohnya kuat, efek membakar mata mungkin hanya sepertiga darinya, belum lagi mata kendali. Karena itu, hanya sulit untuk datang. Boom, 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 dewa dan avatar Yesuan menyerangnya. Dia memanfaatkan jumlah orang. Dia setara dengan lawan dalam serangan itu, dan dengan semua jenis darah, pihak lain akan kalah. Sial, alamnya lebih rendah dariku, pedangnya juga 55%. Mengapa serangan mereka sama denganku? Bailong tidak dapat mengetahuinya. Bukan hanya itu, tetapi gambar di depannya akan berubah dari waktu ke waktu, yang merupakan ilusi. Untungnya, tekadnya hampir seketika, mematahkan ilusi. Namun, meskipun efek mata yang terbakar berkurang,
itu masih memiliki efek padanya. Dewa dan avatar tidak berbagi kekuatan, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Ye Xuan merasa dingin di hatinya. Dewa dan antusiasmenya bisa berbeda. Jika cocok, kekuatannya akan saling tumpang tindih. Tentu saja, itu tidak dapat melebihi nilai maksimum Philip. Awalnya menghadapi dua kekuatan dan Ye Xuan mereka yang serupa, Bai Long sedikit kewalahan. Sekarang Ye Xuan terus-menerus melemahkan kemauannya dengan mata yang terbakar, sehingga efektivitas tempurnya menurun. Kekuatan tempur kedua Ye Xuan tidak berkurang sama sekali, dan masih pada puncaknya. Seiring waktu, celah itu terbuka. Setelah bermain ratusan ronde, Dewa Ye Xuan berjongkok di atas naga putih dan tiba-tiba menghancurkan tubuh emas tertingginya. Bai Long adalah putra mahkota. Di wilayahnya, tidak ada tubuh tertinggi yang lebih kuat darinya. Bahkan Ye Xuan, yang telah berubah menjadi 50% dari pedang, hanya bisa melukainya. Namun, dengan beberapa luka kecil lagi, itu adalah luka besar. Sudah waktunya memberimu pukulan fatal. Ye Xuan melirik sekilas, saat berikutnya, dia cocok dengan tubuhnya. Kekuatan bertarung, langsung berlipat ganda. Apa? Bai Long terkejut. Bagaimana dua orang bisa mensintesis satu? Apakah itu tubuh palsu? Dia mulai bertanya-tanya apakah dia kehilangan terlalu banyak. Kekuatan dan sekali lagi berada dalam ilusi. Naga putih, mati. Ye Xuan berteriak dan membanting. Panggil. Boom, pedang ini, berjongkok di tubuh Bai Long, menghancurkan dadanya. Tuan muda, aku merasakan pesona kristal yang mempesona, tepat di dadanya. Tiba-tiba berkata, baiklah, Tuan muda akan mengeluarkannya untukmu. Ye Xuan menyesap, seluruh orang itu seperti kilat yang menyambar ke arah Bai Long. Dalam perjalanan, dia bahkan terbelah menjadi dua, dan dia ditahan oleh Bai Long. Dewa itu meraih dada Bai Long. Jangan, Bai Long marah. Tetapi kekuatan tempurnya saat ini bukan 7, itu bukan lawan Ye Xuan. Puff, tangan kiri Ye Xuan langsung mencapai luka naga putih, meraih benda keras, lalu menjilatinya. Jimat dan kristal telah disempurnakan dan diputihkan, dan sekarang jimat dan kristal diambil paksa, naga putih itu terluka parah, dan alam itu langsung runtuh. 5 puncak ekstrim, kelima puncak tertinggi, akhirnya, berhenti di awal 5 tertinggi. Terhubung ke 3 alam, jangan, Bai Long tidak percaya dengan pemandangan di depannya ini. Dia terpaksa mengeluarkan jimat dan mengkristalkannya. Dia sekarang menjadi dewa di depan Ye Xuan. Ye Xuan tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan melihatnya lagi. Mata kendali, hei, kendalikan kesuksesan. Naga putih yang kehilangan jimatnya dan mengkristal memang terak, dan mudah dikendalikan oleh Ye Xuan. Ya, kamu sudah melakukannya, biarkan aku keluar. Suasana hati begitu bersemangat sehingga tidak bisa ditenangkan. Saat ini, Ye Xuan akan melepaskan jatuhnya, lalu membersihkan darah di tangannya, dan menyerahkan setengah jimat yang tersisa. Jatuh dan dengan cepat melemparkan jimat ke dalam mulut, meskipun ini digali dari dada Bai Long, tetapi apa itu? Setengah dari jimat kristal, sehingga kecepatan kultivasi telah meningkat pesat, jika dua setengahnya bergabung, kecepatan kultivasi pasti akan menyusul. Tuan rumah. Pada saat ini, naga putih yang jatuh di alam akan mengambil inisiatif untuk menawarkan miliknya sendiri. Dia juga sangat menyedihkan. Pemurnian dan pesona dan percampuran belum dirilis selama 2 bulan. Ye Xuan telah mengambilnya. Alam juga telah jatuh ke awal 5 tertinggi. Namun, inilah kenyataannya. Ye Xuan diam-diam mengambil alih tampilan Qian Kun, dan ada banyak hal di dalamnya, tetapi itu tidak cukup baginya untuk menerobos ke 5 puncak tertinggi. Diperkirakan kota kekaisaran masih bermain, tetapi keluarga kerajaan memiliki 6 tertinggi suci, dan para pangeran itu diharapkan akan segera dibersihkan. Ye Xuan memikirkannya, tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan sisa separuh pesona dan mengkristal, dan jika mungkin, menggulingkan seluruh pemerintahan politik dan menjadi kaisar sendiri. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan keluarga kerajaan. Jika Bai Long, kaisar dan kaisar bergabung untuk menyerang, dia masih harus melarikan diri. Untungnya, dia membawa naga putih ke sini, bahkan jika kaisar memiliki 10 kaki, dia tidak dapat menangkapnya. Pada awal penyempurnaan dan pemurnian separuh jimat lainnya, Ye Xuan juga merasakan napasnya berubah. Jika pemurnian berhasil, 2,5 jimat akan bergabung dan menyatu, dan kecepatan kultivasinya harus berlipat ganda. Pada saat itu, kemampuan jimat dapat ditingkatkan dengan pesat.
Yesuan berpikir dalam hatinya, dan dia tetap diam di samping tubuh yang jatuh. Separuh terakhir dari pemurnian dan pemurnian jimat kristal, menghabiskan waktu setengah jam, kali ini kecepatan pemurniannya sangat cepat, hanya memakan waktu kurang dari 1 menit. Namun, dia tidak terbangun karena hal ini, masih dalam keadaan yang aneh. Setelah setengah jam berlalu, Yesuan melihat bahwa dia tidak terbangun dan sangat terkejut. Apa yang terjadi? Memurnikan separuh jimat, kristal lainnya seharusnya tidak memakan waktu lama. Apa yang terjadi? Yesuan sangat terkejut. Saat ini, hei, darah binatang buas berubah, dan semua rute lanjutan ditingkatkan. Ketika perintah sistem ini terdengar di benak Yesuan, seluruh orang Yesuan juga memainkan roh, dan hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Darah dewa binatang buas, apakah itu berubah lagi? Dia dengan cepat melihatnya dan menemukan bahwa rute lanjutan darah binatang buas meningkat lagi. Kemajuan gesitnya telah mencapai 7, yang berarti bahwa darah binatang buas dapat meningkatkan kecepatan 70%. Darah jatuh benar-benar tidak biasa. Yesuan sampai pada kesimpulan ini. Boom! Tiba-tiba, ada napas yang kuat di tubuh yang jatuh, dan Yesuan terlahir dalam gempa bumi. Puff! Tulang rusuk Yesuan terguncang dan darah menyembur keluar. Namun yang terburuk adalah sang putra mahkota Bailong, yang terkejut dengan benturan ini, kepalanya hancur dan meninggal dalam sekejap. Yesuan terkejut. Untungnya, dia bereaksi cepat, kalau tidak, dia akan sengsara. Alasan mengapa naga putih itu terkejut sampai mati adalah karena wilayah kekuasaannya jatuh, dan intensitas tubuh emas tertinggi juga menurun. Ketika Yesuan berbeda, tubuh yang telah jatuh juga berubah. Apa? Rambut emas. Yesuan mengangkat alisnya, dia melihat rambut putih itu jatuh, tiba-tiba beberapa helai rambut berwarna emas, dan beberapa helai rambut pirang tumbuh di telinga dan ekor. Tidak hanya itu, ekornya langsung terbagi menjadi 3 ekor, apa darah jatuhnya. Yesuan juga tidak bisa mengerti, dan rubah putih yang baik yang telah jatuh memiliki rambut emas, yang benar-benar memengaruhi penampilannya. Namun, 2 perubahan dalam darah binatang buas dan dewa benar-benar di luar dugaannya. 30% dari tingkat pertumbuhan hewan peliharaan, 30% dari bonus atribut penuh hewan peliharaan, yang dapat membuat jatuhnya menjadi anggota Jenderal Super Yesuan. Pada titik ini, perubahan jatuhnya belum selesai. Apa? Napas mulai meningkat dengan cepat. Yesuan bergegas kembali. Itu hanya puncak dari 4 puncak tertinggi yang tidak dapat dirampok. Dalam sekejap mata, dia dipromosikan ke titik di mana dia dapat mengambil 5 jubah tebal. Yesuan mendongak dan menemukan bahwa bagian atas kepala yang jatuh telah mulai memadatkan guntur. 5 jubah tebal. Yesuan tidak tahu harus berbuat apa. Jatuhnya belum terbangun. Itu dalam keadaan yang luar biasa. Jika perampokan tertinggi 5 kali lipat turun, bagaimana jika gagal bertemu? Sekarang Yesuan dapat ditembak untuk berhenti, lagi pula, perampokan tertinggi 5 kali lipat ini sangat mudah baginya. Jika Anda berhenti jatuh, Anda akan jatuh kembali, tetapi tidak akan ada bahaya bagi hidup Anda. Ada perubahan pada musim gugur. Perampokan suci 5 kali lipat ini mungkin tidak dapat dihindari. Saya tidak dapat menghentikannya. Setelah memikirkannya di hati Yesuan, saya pikir akan menjadi ide yang bagus untuk melihatnya terlebih dahulu. Perampokan pertama dari perampokan suci 5 kali lipat tidak kuat, dan jatuhnya harus dapat mengambilnya. Dia pertama-tama melihat situasinya. Jika tidak ada situasi di mana dia tidak dapat mengambil perampokan, dia akan menghentikan perampokan. Boom! Dalam pikirannya, perampokan pertama akhirnya hancur, bagian atas kepala. Namun, alis dalam keadaan luar biasa tidak berkerut, yang membuat Yesuan lega. Boom! Perampokan tertinggi kedua jatuh, dan masih belum ada gerakan dan stabilitas. Yesuan melihatnya dengan sangat tenang. Segera, perampokan ketiga dan keempat jatuh. Kekuatan perampokan keempat sudah cukup untuk membunuh puncak perampokan 4 biasa. Jika tidak ada tubuh tertinggi yang kuat, mustahil untuk melewati perampokan suci 5 kali lipat. Yesuan tidak melihat, respons dan tidak lagi berhenti. Boom! Akhirnya, perampokan kelima dipadatkan dan dibanting ke bawah. Pada saat yang sama, atmosfer kejatuhan tiba-tiba meroket. Awal dari 5 tertinggi. Panggilan, akhirnya berlalu. Yesuan menghela napas lega. Namun, atmosfer kejatuhan terus menguat, dan dalam waktu kurang dari setengah menit, itu ditingkatkan ke tengah 5 tertinggi, yang sebanding dengan Yesuan.
5 tertinggi pertengahan masa jabatan. Ye Xuan menutup mata, setengah menit sebelum jatuh masih melintasi 5 puncak menuju perampokan, tetapi setelah setengah menit, jatuhnya menerobos ke tengah kelima. Yang terpenting adalah melanjutkan 5 puncak tertinggi. Setelah merasakan atmosfer yang lebih kuat dari dirinya, Ye Xuan hendak berteriak. Dia akhirnya dipromosikan ke tengah 5 tertinggi, dan begitu berubah, dia telah mencapai puncak 5 tertinggi. Segera, napas jatuh adalah batas 5 puncak tertinggi. Di langit, guntur mulai mengembun. 6 puncak menuju perampokan. Ye Xuan sudah takut kencing. Dia baru saja melewati penjarahan 5 kali lipat, dan juga telah menerima 6 jubah berat. Apakah ini melawan langit? Boom! Perampokan pertama dari perampokan tertinggi ke-6 runtuh. Perampokan suci 6 kali lipat ini tidak lagi diblokir oleh Ye Xuan. Dia takut dia akan melawan paling banyak 1 atau 2. Perampokan ketiga mungkin dapat menghancurkannya. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa tubuh yang jatuh akan kuat dan mampu sepenuhnya mengatasi 6 jubah berat. Namun, ketakutannya berlebihan. Perampokan pertama, jatuh dengan aman, tidak hanya itu, tetapi jalan kedua, ketiga, dan keempat adalah sama. Saat ini, sudah perampokan kelima. Kekuatan perampokan ini pasti akan membuat jiwa Ye Xuan terbang menjauh. Boom! Para perampok itu jatuh, dan mereka jatuh tanpa suara, dan mereka melewatinya. Sepertinya jatuhnya adalah 6 peran yang stabil. Ye Xuan memikirkannya. Dalam situasi ini, dia tidak dapat campur tangan. Jika jatuhnya perampokan gagal, bahkan dia tidak dapat melakukan apapun. Namun, begitu jatuhnya perampokan berhasil, maka dia adalah perampok ke-6 yang tertinggi. Pada saat itu, di dinasti suci yang sakral, akankah ada yang menjadi lawannya? Ye Xuan melihat dengan tenang, dan segera, perampokan tertinggi ke-6 dijatuhkan. Bang! Para perampok bergemuruh di kepala kecil yang jatuh, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa alis yang jatuh masih tidak berkerut. 6 perampok tertinggi, palung sudah habis, dan napas masih tumbuh. Ye Xuan telah mengagumi investasi 5 tubuh, dan sulit untuk mencapainya. Namun, dia berpikir lebih banyak, keberhasilan perampokan setelah perampokan, pertumbuhan napas agak lambat, dan akhirnya tetap berada di tahap awal 6 tertinggi, tetapi hanya setengah dari tengah 6 tertinggi. Pada saat ini, jatuh akhirnya membuka matanya. Tuan muda, jatuh dan mendengkur, Anda dapat menunjukkan rasa kewanitaan dalam perilaku Anda. Jika pikiran Ye Xuan teguh, saya khawatir itu akan berlalu. Ayo jatuh, kamu akhirnya bangun, apa yang terjadi dengan itu? Ye Xuan buru-buru bertanya, aku tidak tahu dan tidak tahu. Setelah aku menyempurnakan setengah jimat dan mencampurnya, aku tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Itu pasti karena darah. Aku juga membuka beberapa ingatan warisan. Jatuh juga menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, matanya cerah, berseru, Tuan muda, bawa aku kembali ke Kaisar, aku ingin membunuh kuartet. Batuk, kamu baru saja berhasil merampok, cakarnya belum membaik, apakah kamu harus berurusan dengan 6 perampok tertinggi? Ye Xuan mengerutkan kening. Siapa bilang, cakarku sudah 60%, dan kekuatanku saat ini cukup untuk membersihkan 3 perampok 6 perampok tertinggi. Jatuh tiba-tiba setinggi dada, tatapan serius. Setelah mendengarkan Ye Xuan, dia terkejut dan bertanya, benarkah? Tentu saja, jawabannya menjawab dengan sungguh-sungguh. Ye Xuan menatap wajah mungilnya dan menyesap suaranya, baiklah, jika memang begitu, maka kau akan memikat Kaisar Rubah Bijak. Tidak masalah. Ketika suara itu jatuh, avatar Ye Xuan juga menggunakan mata kehampaan lagi, dan kemudian dewa mengambil jatuh dan menyeberangi masa lalu. Pada saat ini, sudah lebih dari setengah jam sejak pemberontakan 10 kaisar. Saya khawatir 10 kaisar telah ditangkap. Tidak hanya itu, tetapi ratu mungkin juga sama. Namun, karena jatuhnya begitu percaya diri, Ye Xuan telah mengamatinya di masa lalu dan telah jatuh ke dalam kekuatan tempur yang sebenarnya. Saat berikutnya, Ye Xuan dan Fa Ling muncul di ibu kota kekaisaran. Mata kehampaan dapat diposisikan 2, satu adalah tempat naga putih jatuh, dan yang lainnya, Ye Xuan diposisikan di luar kaisar. Pergi. Ye Xuan menyesap kalimat rendah dan bergegas ke ibu kota kekaisaran langsung dengan jatuhnya jangan. Tidak bisa dikatakan bahwa Ye Xuan bersama Vol, tetapi Vol pergi bersama Ye Xuan. Di awal 6 tertinggi, kecepatannya setidaknya 3 kali lipat dari Ye Xuan.
Di mata Yesuan, itu adalah siput yang kecepatannya lambat untuk meledak. Segera, mereka bergegas ke kota kekaisaran. Ketika hal seperti itu terjadi, kota kekaisaran telah diblokir, dan formasi pertahanan juga dibuka. Hei, susunan pertahanan, mengangkat tangannya dan tersenyum, lalu turun dengan satu kaki. Hei, susunan pertahanan itu langsung menembus lubang besar. Yesuan menelan burung layang-layang itu, dan kekuatan serangan gadis ini setidaknya 10 kali lipat darinya. Satu kaki bisa menangkapnya. Susunan pertahanan itu rusak, dan Yesuan dan Vol dengan cepat menyapu masuk. Jenderal yang menjaga gerbang kota kekaisaran terkejut, tetapi langsung terbunuh oleh satu kaki. Yesuan dengan cepat berlalu dan mengambil cincinnya. Hari ini, dinasti suci rubah akan berubah. Saat ini, Yesuan dan Vol membunuh kuil rubah, yang juga merupakan tempat pertempuran terjadi setengah jam yang lalu. Pada saat ini, meskipun Yesuan tidak melihat kengerian mayat itu, tetapi darah mengalir ke sungai, mayat itu seharusnya sudah dikumpulkan. Berani terbang di kota kekaisaran. Pada saat ini, tiba-tiba satu orang menyapu dan menjadi seorang jenderal. Pada tingkat jenderal, setidaknya di tengah 5 tertinggi, tetapi di alam seperti itu, bahkan Yesuan dapat membunuh, apalagi jatuh. Sementara itu, jenderal ini juga langsung terdegradasi, dan kepalanya langsung dihancurkan oleh Yesuan. Ketika kita mengalahkan sekte suci yang suci, biarkan aku menjadi kaisar. Jatuh dengan ekspresi puas. Jika dia menikahi putra mahkota, dia adalah pangeran, tetapi dia bukan pangeran yang langka, lebih baik menjadi seorang putri. Suasana 6 perampok dengan cepat ditangkap oleh kaisar. Siapa yang ada di sini? Kaisar dari dinasti seperti rubah menyapu keluar dari kuil rubah. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang ke sini adalah Yesuan dan tertinggal di belakang, seluruh orang itu juga gemetar, baru kemudian, apakah Yesuan membawa Bailong pergi? Itu kamu. Tatapan mata kaisar mengunci Yesuan, tetapi saat berikutnya, dia hanya merasa ada sesuatu yang salah, karena terungkap bahwa 6 perampok atmosfer tertinggi, bukan Yesuan, tetapi gadis kecil di sebelah Yesuan. Naga putih sudah mati, mantra dan jingjing telah diambil olehku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Aku akan mencegahmu menjadi putih. Yesuan mengambil 2 langkah, dan suaranya hampir menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Tetap saja, kaisar meraung, keluarga kulit putihnya adalah keluarga pendiri negara, leluhur. Keluarga kulit putih adalah kaisar pendiri rubah bijak, dan sekarang, pesona kristal itu ada di tangan orang luar. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa yang lain hanya datang 2, dan mereka ingin melayani mereka dengan warna putih. Bagaimana ini mungkin? Rubah, biarkan aku membunuh mereka bersama. Kaisar menyesap suara rendah, dan kuil Raja Rubah dicabut dari sebuah sosok. Itu adalah rubah pengawal naga putih, salah satu dari 3 sekte suci. Oh, tidak tahu bagaimana cara mengangkatnya. Dinginnya musim gugur, sepasang mata pintar itu tiba-tiba berubah menjadi merah muda. Pesona, memperbaiki dan mengubah seluruh pesona kristal, pesona itu kuat. Orang-orang dari keluarga rubah asli secara alami tahan terhadap serangan mental, tetapi di bawah kekuatan pesona dan kristalisasi, perlawanannya hampir nol. Tiba-tiba, kaisar rubah bijak adalah sebuah sosok, dan matanya mulai berubah menjadi merah muda. Ini bukan pesona kaisar rubah, tetapi dia terpesona. Tidak, kamu mencari kematian. Wajah rubah berubah drastis dan dengan cepat menghantam masa lalu. Dia juga orang dari suku Humei. Pahamilah bahwa selama pesona itu terbunuh, orang yang terpesona akan terbebas. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya masih dalam menghadapi kejatuhan, masih tidak mampu menahan ombak besar. Ketika mata kalajengking menjadi merah muda, ketika bentuk tubuhnya berhenti, Yesuan takut. Ini adalah efek dari pesona dan kristal. Memurnikan pesona kristal, pesona kemampuan sangat ditingkatkan, bahkan Kaisar Rubah Mei Sheng langsung terpesona. Oh, sukses. Dia jatuh dan bertepuk tangan. Sekarang dia juga sangat bangga. Bagaimanapun, bahkan Kaisar Rubah Bijak telah terpesona olehnya. Selama dia memiliki pikiran, maka Kaisar dan Rubah akan membunuh lehernya. Bagus sekali, ayahmu adalah Kaisar di masa depan, seluruh Fox Mei Sheng adalah rumahmu. Yesuan juga berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, dia menandatangani perjanjian darah tuan dan pelayan dengan tanah, dan itu adalah keberuntungan besar. Awalnya,
dia berpikir bahwa seseorang akan dapat mengikuti jejaknya dan bergoyang bersamanya, tetapi tidak menyangka sistem menelan akan meningkat terlalu cepat, dan orang-orang itu hanya bisa melihat punggungnya dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, akhirnya, ada orang yang lebih buruk darinya. Orang ini sedang jatuh. Saat ini, hei, ada 2 napas kuat yang datang, satu di awal 6, dan yang lainnya di tengah 6 tertinggi. Wajahnya tiba-tiba jatuh sedikit lagi. Setelah Yesuan mendengarnya, dia juga terkejut. Tertinggi pertengahan masa jabatan ke-6. Di mana itu? Sebelum dia belajar dari mulut kaisar kedua, seluruh kaisar hanya 3 dari 6 perampok, dan mereka semua berada di tahap awal 6 tertinggi. Jadi siapa tambahan pertengahan September ini? Jangan takut pada Tuan Muda, bukankah itu tengah ke-6 tertinggi? Jatuh dan mengepalkan tinju bubuk kecil, dia bersumpah untuk berkata, meremehkan. Meskipun dia berkata begitu, tetapi Yesuan masih sedikit gugup, bagaimanapun juga, pihak lain adalah tengah ke-6 tertinggi, mungkin dari dinasti tingkat tinggi, kekuatannya tentu saja tidak sama. Yesuan dan Luo berdiri diam di sini. Pada saat ini, banyak orang telah keluar. Setengah jam yang lalu, ada kudeta, tetapi sekarang ada orang yang mengancam untuk menghancurkan keluarga kerajaan. Tuan kota secara alami akan keluar. Segera, 2 orang tercermin di Yesuan dan mata jatuh. 1 pria dan 1 wanita, 1 pria tua, 1 pria tua. Orang tua itu, tampaknya itu adalah tengah 6 tertinggi. Yesuan dapat merasakan napas pihak lain, sangat kuat, lagi pula, alam yang lebih tinggi darinya. Siapa kamu? Tanya lelaki tua itu. Yesuan mengerti bahwa orang ini adalah kaisar terakhir, yaitu kakek Bailong. Kaisar rubah bijak. Adapun lelaki tua itu, dia tidak jelas. Dalam menghadapi masalah ini, tidak ada omong kosong di musim gugur, dan itu secara langsung menarik perhatian lelaki tua itu. Hati-hati, lelaki tua itu buru-buru mengarahkan mata lelaki tua itu padanya. Pesona dan mata kendali semuanya dibutuhkan melalui mata. Selama Anda menutup mata, Anda tidak akan terpesona. Dingin dan menjerit, dan mengunci matanya pada lelaki tua itu. Pesona, pesona distrik, aku ingin berhasil padaku. Cahaya tua itu menyala, dan rambut pucat itu tiba-tiba mulai melayang. Pesona, itu tidak berguna baginya. Bagaimana mungkin? Hanya dunia yang buruk, bagaimana mungkin tidak berfungsi? Musim gugur sangat terkejut dan berseru, latihan kultivasi dinasti Yinku adalah untuk menguasai seni bela diri spiritual. Apakah kau ingin memikatku? Istana Yin. Ketika 2 kata ini jatuh ke telinga Yesuan, mereka juga terkejut. Orang tua ini bukan orang dari sekte suci yang suci. Itu harus berasal dari ziarah suci tingkat tinggi, dan itu juga harus menjadi dinasti suci manusia, karena orang tua ini adalah manusia, bukan rubah. Dasar wanita tua, berani menikah denganku, cari kematian. Itu sangat marah dan langsung jatuh. Taro, pastikan aku tidak mengulitimu. Orang tua itu juga marah, dan dia mengeluarkan cambuk panjang dan mengayunkannya ke arah pendaratan. Sekarang, tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa diintervensi Yesuan. Namun, untuk jatuh dengan aman, Yesuan masih menggunakan mata yang menyala-nyala terhadap orang tua itu, tetapi tanpa diduga, orang tua itu tidak memiliki apa-apa sama sekali, dan bahkan alisnya tidak berkerut. Dinasti Yin ini, berlatih seni bela diri spiritual, langsung menyerang pikiran, seperti ilusi, jadi menolak mataku yang terbakar. Yesuan berpikir dalam hatinya. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah karena dia baru berada di tengah periode kelima, dan dia 3 kali lebih rendah dari lelaki tua itu. Kalian berdua, berikan aku cincin itu. Yesuan berkata kepada kaisar rubah bijak dan rubah. Kedua pria itu sudah terpesona, jadi mereka juga mendengarkan perintah Yesuan dan langsung melemparkan cincin Qiankun ke Yesuan. Nak, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Kaisar Taisang tiba-tiba berteriak dan menghantam Yesuan. Jatuh, dia tidak bisa mengalahkan, tidak bisakah dia tetap mengalahkan Yesuan? Yesuan menangkap 2 cincin Qiankun. Hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah puncak dari 5 perampok. Saat alam membaik, napas tiba-tiba naik. Saat ini, Yesuan menoleh. Mata terbakar. Selain ketahanan alami orang-orang Humei, ini bukanlah seni bela diri spiritual, jadi mustahil untuk menahan mata yang membara ini. Kalian berdua jangan tembak, aku datang.
Yesuan berkata kepada Kaisar Rubah dan Rubah. Pada saat itu, dia bertarung dengan Kaisar Taisang. Yang terakhir juga merupakan barang antik tua yang telah berlatih selama beberapa dekade. Suasana hatinya sangat tinggi dan dia mampu menahan mata yang membara. Aku tidak percaya kamu bisa menahannya tanpa batas. Yesuan berkedip dan menggunakan mata yang membara lagi. Ketika mata yang terbakar kedua membakar jiwa, Taisang Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi di bawah tangan tidak berhenti, terus-menerus menyerang Yesuan. 60% cakar itu setengah dari tinggi Yesuan yang 50%. Namun, Yesuan telah menerobos ke 5 puncak tertinggi saat ini. Bagaimana dia bisa takut dengan peningkatan darah? Anda harus tahu bahwa darah Dewa Binatang telah berubah sekali lagi. Boom, boom, boom. Keduanya mulai bertarung satu sama lain, dan kekuatan serangannya seimbang. Selama pertempuran dengan Kaisar, Yesuan juga terganggu, tetapi ketakutannya berlebihan. Dan medan perang lain ternyata menjadi keuntungan. Nak, berani mengalihkan perhatian, mati. Kaisar Taisang tiba-tiba memadatkan cakar besar dan meraihnya dari langit. Namun, Yesuan telah mempelajari segalanya dan memimpin dalam menghindarinya. Saat ini, itu ada di langit, jadi kemajuannya yang gesit tidak berguna. Agak sulit untuk menghadapinya juga. Namun, selama dia berpikir, sangat mungkin bagi Kaisar dan Rubah untuk bergabung dalam pertempuran. Ketika waktunya 3 lawan 1, ini terlalu kekaisaran untuk mati. Tetapi dia tidak akan melakukan ini. Ini terlalu berlebihan bagi Kaisar, dan itu adalah 6 peran tertinggi. Saat ini, monster tua, aku tidak bermain denganmu, selamat tinggal. Tiba-tiba, suara itu jatuh ke telinga Yesuan dan Taisang Huang, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlama-lama. Panggil, mereka hanya melihat ilusi rubah emas di belakang yang jatuh, dan kemudian cahaya dingin melintas, rambut putih dingin dari tubuh lelaki tua itu. Saat berikutnya, kepala lelaki tua berambut putih itu tertangkap terbang. Yesuan terkejut. Satu trik, membunuh lelaki tua berambut putih di tengah 6 tertinggi. Hei, setelah Kaisar Taisang melihat pemandangan ini, seluruh orang itu menjadi bodoh. Dia tahu identitas lelaki tua berambut putih itu, tetapi itu adalah penguasa dinasti senior. Namun, itu sebenarnya dibunuh oleh seorang gadis yang baru berusia 15 tahun. Apakah ini masih manusia? Pada saat ini, Jatuh tiba-tiba berbalik untuk melihat Kaisar. Tidak baik, wajah Taisang berubah drastis, tetapi sudah terlambat, dan pupilnya berubah menjadi merah muda, dan dia terpesona. Dapatkan, jatuhkan tangan kecil dan berteriak riang. Pesona 3 perampokan 6 tertinggi, membunuh 6 pertengahan September, rekor ini, sudah membuat Yesuan tidak dapat diprediksi. Di masa depan, gadis ini membawaku untuk memaksaku terbang. Yesuan menghela nafas. Tuan muda, berikan, jatuhkan datang dan menyerahkan Yujie tua itu kepada Yesuan. Ya, hal-hal ini cukup bagiku untuk mencapai batas 5 tertinggi, dan aku akan mengambil 6 jubah berat. Yesuan tidak tergoda, dan langsung menuangkan otak ke dalam ruang menelan. Hei, tingkat keberhasilan host adalah 80%. Sistem memberi isyarat. Jika dibandingkan dengan orang lain, tubuh emas tertinggi Yesuan memang bagus, tetapi dibandingkan dengan putra mahkota Bailong, tubuh emas tertingginya tidaklah cukup. Namun, yang ditelannya hanyalah beberapa hal dalam kultivasi. Harta karun yang dapat meningkatkan tubuh emas tertinggi itu tentu saja harus ditelan. Hei, tingkat keberhasilan perampokan tuan rumah adalah 100%. Apakah itu perampokan? Nada sistem terdengar lagi. Ya, Yesuan seharusnya sudah mengucapkan kalimat. Saat berikutnya, di atas kepalanya mulai terbentuk kondensasi. Para pejabat rubah yang keluar untuk menonton juga terkejut. Yesuan dan Luo Yu bersama-sama melancarkan kudeta, dan juga membunuh orang. Sekarang mereka benar-benar merampok di kota kekaisaran. Namun, mereka juga mengerti bahwa dinasti suci rubah akan mengubah dinasti, dan ketiga kaisar masih berteriak dan membunuh, tetapi sekarang mereka berdiri di sana dengan tenang, tanpa tindakan apapun, yang jelas-jelas terpesona. Raja dikalahkan. Alasan ini mereka mengerti bahwa selama mereka tidak mati, kaisar baru tidak akan membunuh mereka. Mereka akan terus mendatangi mereka, tetapi mereka hanya akan mengubah kaisar. Boom! Ratusan orang menyaksikan Yesuan merampok, sementara jatuhnya dijaga di samping. Tentu saja, meskipun tidak jatuh, Yesuan tidak takut diganggu. Bagaimanapun,
tingkat keberhasilan perampokannya mencapai 100%, yang berarti perampokan itu tidak melukai tubuh tertingginya. Segera, perampokan tertinggi 6 arah selesai, dan Ye Xuan juga mendengar nada perintah sistem. Hei, perampokan berhasil, 6 kerajaan tertinggi saat ini. Lewati 6 berat ke perampokan, berhasil. Sekarang, Ye Xuan berada di level yang sama dengan Vol. Adegan ini jatuh di mata orang lain, tetapi juga membuat mereka pucat, untuk mengetahui, bahkan jika Kaisar dirampok pada tahun yang sama, juga terluka parah oleh perampokan ke-6, Tuan Muda, sekarang setelah aku mengendalikan rubah, aku akan memberi tahu kalian. Ketika aku melihat keberhasilan perampokan Ye Xuan, aku juga berkata dengan tergesa-gesa. Aku tahu avatar itu telah pergi. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Untuk melakukan sesuatu, aku harus meninggalkan jalan untuk diriku sendiri. Avatarnya belum kembali kali ini. Jika dia kalah, dia bisa menyembunyikan jatuhnya di ruang hewan peliharaan. Untungnya, bagaimanapun, jatuhnya tidak memenuhi harapannya, tidak hanya 3 jimat dari 6 sakral tertinggi, tetapi juga tengah kedua dari 6 perampokan dari sakral tinggi, kekuatan ini dapat membuatnya takut. Oh, ayo pergi ke perbendaharaan. Jatuh, tiba-tiba berbalik untuk melihat Kaisar 3. Aku memimpin 2 tuan. Kaisar bergegas berkumpul. Kaisar rubah bijak, Bai Yang, di atas 10.000 orang, tidak berharap untuk memanggil Ye Xuan sebagai tuan. Adegan seperti ini jarang terjadi. Mengapa kalian berdua harus pergi? Setelah jatuh, tarikan langsung Ye Xuan pergi. Kaisar Bai yang memimpin jalan. Dinasti rubah suci dibangun selama ribuan tahun dan memiliki warisan yang kaya. Ye Xuan juga sangat menantikan berapa banyak hal baik yang akan ada di sana. Segera, Bai yang memasuki perbendaharaan tersembunyi bersama Ye Xuan dan perbendaharaan itu terletak di bawah sebuah istana. Pemilik istana ini adalah tempat Kaisar Taisang bersemedi. 2 tuan, silakan ambil apapun yang kalian suka, kata Bai yang sambil tersenyum. Omong kosong, Ye Xuan mengalihkan pandangannya dan berkata, lihat, apakah kalian memiliki barang-barang ini di perbendaharaan? Bai yang melihatnya dan segera menggelengkan kepalanya, ini adalah barang-barang berharga. Saya khawatir hanya dinasti senior yang dapat menemukannya, tetapi saya pernah melihat tekstur seperti ini sekali. Apa? Alis Ye Xuan terangkat, dan garis-garis di Bai Yang kau sebenarnya adalah garis-garis yang melahap binatang buas. Jadi, apakah Bai Yang pernah melihat binatang buas yang menelan? Tentu saja, mungkin ada atau mungkin tidak, hanya mirip. Meski begitu, Ye Xuan bersemangat untuk bertanya, di mana? Di dalam kultivasi dinasti suci rubahku, tidak jauh dari Kaisar. Kata Bai Yang, bawa aku segera. Ye Xuan sedikit bersemangat. Saat ini, Bai Yang secara pribadi membawa Ye Xuan ke tanah kultivasi. Semua tempat kultivasi adalah binatang suci dan tertinggi, burung dan unggas, dan binatang buas. Dinasti suci rubah dikultivasikan untuk perang. Menurut Bai yang menelan binatang itu adalah naga hitam, dan dahinya adalah tanda binatang yang menelan. Naga hitam ini tidak dapat dimantrai, dan sering bertarung dengan binatang suci tertinggi lainnya. Setiap kali Anda menang, Anda harus menelan lawan Anda dan meningkatkan kekuatan Anda. Mendengar ini, Ye Xuan hampir dapat memastikan bahwa naga hitam ini adalah binatang pemakan daging. Segera, Bai yang menemukan binatang pemakan daging itu bersama Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menemukan efek tersembunyi dari mata persepsi. Hei, temukan binatang pemakan daging. Jika ada binatang pemakan daging dalam jangkauan penginderaan mata persepsi, ia akan membunyikan alarm. Ini adalah hal yang baik, jadi jika Ye Xuan bertemu dengan binatang pemakan daging, ia tidak akan melewatkannya. Raungan, binatang pemakan daging ini juga memperhatikan Ye Xuan dan terbang langsung ke arahnya. Distrik ini adalah yang tertinggi dan 5 puncak, berani berteriak di depanku. Ye Xuan meneguk minuman rendah dan tiba-tiba keluar dengan pedang. Oh, pendekar pedang itu melintas, dan kepala naga hitam ini terpotong dan terbang. Ye Xuan buru-buru menyingkirkan tubuhnya. Hei, tuan rumah menelan mayat karnivora dan menjadi sedikit lebih maju. Nada cepat seperti ini, Ye Xuan sudah lama tidak mendengarnya. Akhirnya ada sedikit titik yang lebih maju, simpan dulu, dan kemudian katakan ketika perlu. Ye Xuan melirik sekilas. Pada poin sebelumnya, ia digunakan untuk memperkuat darah Tianyan Protoss. Sekarang ia telah memperoleh sedikit lebih banyak, dan yang tak kasat mata juga meningkatkan kekuatannya.
Bagus, Anda akan terus memperhatikan tanda ini. Ye Xuan menghancurkannya lagi. Faktanya, ketika ia tiba di setiap kota sebelumnya, ia secara tidak sadar akan menanyakan tentang berita menelan binatang buas itu. Sayangnya, menelan binatang buas itu sangat jarang, dan hanya satu yang terlihat sampai sekarang. Kemudian, ia dan Bai yang dengan cepat kembali ke Kaisar. Kaisar tidak mati, ia masih bisa menangani beberapa hal untuk saat ini. Adapun Ye Xuan dan jatuh, ia mengumpulkan Perbendaharaan Nasional. Di Perbendaharaan Nasional, Tuan Muda, lebih baik bagi kita untuk mengosongkan Perbendaharaan Nasional, dan itu perlu untuk meningkatkan kekuatan. Ia tersenyum licik. Jika perbendaharaan kosong, jika ada perang, di mana uang untuk berperang? Ye Xuan memutar matanya. Masuk akal. Jatuh memutuskan untuk mengembalikan beberapa hal. Namun, sebenarnya tidak banyak hal dalam perbendaharaan. Sebagian besar dari mereka berada di Kaisar dan Kaisar, jadi mereka telah ditelan oleh Ye Xuan. Bahkan jika seluruh barang perbendaharaan ditelan, Ye Xuan tidak dapat menerobos ke tengah-tengah keenam tertinggi. Lagi pula, jika ada begitu banyak harta alam, bagaimana mungkin hanya ada 3 yang tertinggi 6 peran? Pada saat ini, avatar Ye Xuan masih bergegas ke kota Silverwing, sama seperti Ye Xuan juga mengambil kesempatan untuk melihat lebih dekat cincin pria tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih ini berasal dari dinasti suci tingkat tinggi yang disebut dinasti kekaisaran, milik kekuatan yang disebut Istana Yinyin di dinasti kekaisaran. Mayoritas Istana Yinyin adalah seorang wanita. Dia pandai dalam serangan mental. Pria tua berambut putih ini datang ke pendeta suci rubah untuk memilih beberapa gadis rubah yang berkualitas untuk kembali dan berlatih. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, ada banyak hal dalam cincin kuno berambut putih ini, tetapi kebanyakan dari mereka digunakan untuk meningkatkan kekuatan mental. Sistem fagositosis dapat kebal terhadap pesona, tetapi tidak dapat menahan ilusi. Meningkatkan kekuatan mental dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan mental, jadi hal-hal ini, Ye Xuan semua memilih melahap khusus. Adapun seni bela diri kekuatan spiritual, Ye Xuan tidak mempelajarinya. Seni bela diri itu jauh lebih lemah daripada mata ilusi dan mata yang terbakar, jadi mereka menyerah. Namun, Ye Xuan menemukan sesuatu yang mengejutkannya di belenggu pria tua berambut putih itu. Ini adalah token perunggu dengan 3 kata terukir di atasnya. Kuil yang terbakar, Istana Yinyin, kuil pembakaran. Setelah melihat token ini, tubuh Ye Xuan bergetar. Apakah ini terkait dengan leluhur Yin dan Yang? Dinasti Kekaisaran. Ye Xuan melirik sekilas. Penyanyi surgawi-surgawi memberinya batu giok bundar, dan dia membutuhkannya untuk dilepaskan dari yang tertinggi untuk melihat informasinya. Jadi Ye Xuan memperkirakan bahwa dinasti Yin dan kuil matahari yang terbakar ini tidak akan menjadi kekuatan leluhur Yin dan Yang, tetapi mungkin ada beberapa hubungan. Jika demikian halnya, maka dia akan pergi ke dinasti suci kaisar ini. Dinasti Yin menghususkan diri dalam seni bela diri spiritual, ilusi, serangan spiritual, dan pengendali, metode kultivasi di kuil relatif sederhana, yaitu, promosi tubuh tertinggi. Tubuh adalah denyut nadi. Ye Xuan berpikir, Istana Yinyin dan kuil pembakaran yang saling bermusuhan satu sama lain. Mereka yang melihat kekuatan yang bermusuhan akan langsung membunuh mereka. Kebencian memiliki sejarah 100 tahun.